guys, itu bersama Derby. Fans Jokowi langsung mencekak mat PDI. Ada juga Ferdinand di situ guys. Bahwasanya partai PDI itu terkenal dengan partai drama, playing victim. Bahkan ada kata-kata yang menohok banget itu. Kita bahas langsung ke dia resminya. Udah tahu semua mengarah kemana begitu. Jadi siapa yang kemudian datang untuk melakukan lobby-lobby itu? Ya, kalau kita bicara nama orang atau siapa person yang datang tersebut kan tidak mungkin kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan sekarang itu kan pasti akan dibantah dan kemudian masuk ke ranah yang kita tidak inginkan nanti jadi urusannya berbeda. Jadi soal fitnah atau tidak fitnah. Kita menyampaikan hal tersebut dalam artian kita memberikan clue sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Kita ingin publik tahu bahwa peristiwa yang menerpa sekjen kami Pak Hasto ini terjadi bukanlah murni penegakan hukum, tetapi ada situasi yang tidak diketahui oleh publik. Jadi di balik ini semua yaitu intervensi dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan sikap Pak Hasto yang memang ekstrim dalam memperjuangkan kebenaran. Dan beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat kita kagumi di partai, bahwa beliau tegas, bicaranya lugas dan tidak mencela-mencela ya, dan beliau bersikap terhadap apa yang menjadi sikap politik Pak Jokowi, memilih berseberangan dengan PD Perjuangan dan akhirnya harus mencabut KTA Pak Jokowi dari PD Perjuangan dan memecat beliau dari partai. Dan ini tampaknya tidak disukai oleh Pak Jokowi yang memang dari beberapa waktu disinyalir ada agenda-agenda tertentu yang ingin mengganggu Kongres PD Perjuangan. Jadi ini kan kaitannya luas ya, tidak hanya semata soal bicara suka tidak suka dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Sekjen kami ini ingin mengamankan partai dari upaya gangguan-gangguan dari pihak manapun. Jadi harus dilakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir gangguan terhadap Kongres tersebut. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Jokowi dari keanggotaannya di PD Perjuangan. Jadi itu yang terjadi. Maka respon balik mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang kita tidak lihat tangan beliau bekerja, tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya Bang Deddy Sitorus kemarin itu pernyataannya bahwa ada yang mendatangi. Dan di situ kan jelas yang didatangi itu adalah partai. Dan yang melihat itu kan bukan satu orang, karena pertemuannya tidak dilakukan di ruang gelap gulita. Tetapi ada yang mengetahui lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga orang. Perwakilan itu merupakan lingkaran dari Pak Jokowi atau seperti apa? Yang kita ketahui bahwa orang ini adalah sosok yang memang lingkarannya Pak Jokowi ya. Tetapi kalau memang Pak Jokowi merasa difitnah, ya saya pikir ya semoga saja silakan Pak Jokowi. Kalau itu baru di PDI, pasti kau nggak tahu ada pertemuan itu. Gaya kau, Ferdinand, buangan Demokrat ya kau. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, dan justru bagi kita nanti itu akan menjadi sebuah jalan untuk membuka kebenaran di hadapan publik yang lebih luas. Ketika masuk ke ranah penegakan hukum. Kalau contohnya Pak Jokowi mendatangi polisi terus membuat laporan dirinya difitnah, ya tentu kita dengan senang hati akan mengungkapnya di hadapan penegak hukum. Tidak membukanya di luar karena berpotensi tadi ya untuk menjadi fitnah. Kita kan dituduh fitnah nanti kalau kita buka sekarang. Karena kalau kita sampaikan, yang bersangkutan pasti akan membantah. Oh tidak gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa di dalam hukum itu kan kesaksian satu orang pasti kalah dengan kesaksian 2-3 orang. Tapi Bang Ferdinand, PDIP apakah mengartikan ini utusan memang diminta oleh Jokowi atau tidak? Bagi kita tidak ingin masuk di dalam perdebatan apakah itu diminta Pak Jokowi atau inisiatif orang ini yang datang. Bagi kami bahwa yang kami ketahui beliau itu adalah lingkarannya Pak Jokowi datang ke kami, artinya tidak mungkin dia berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Itu yang kita maknai, karena kalau disebut inisiatif atau disuruh nanti kita jadi bias ya. Bagi kami meyakini beliau tidak akan berani datang tanpa restu dari Pak Jokowi. Tanpa itu restu yang kita pegang. dari Pak Jokowi, tanggapannya Mas Ferry. Ya, ini kan PDIP ini spesialis yang begini-begini. Mampus. Spesialis apa nih Bang? Drama atau politisasi? Framing, ya, narasi-narasi yang menyudutkan begini, bahkan narasi kebohongan, ya, fitnah-fitnah. Ini terutama selama kasus Hasto ini. Ini kan jelas politisasi hukum, ya. Kasus Hasto murni hukum, ya, kemudian dimainkan ya seolah-olah ini kasus politik. Percayalah, nggak ada ini. Sebelum-sebelumnya polanya sama ini. Polanya sama. Kemarin buka dokumen, kagak ada itu.
Kita tunggu aja. Ini nih. Tapi Bang, kenapa Pak Jokowi baru bereaksi saat ini dari banyaknya senggolan yang diberikan Tadi kan PDIP? ada batasnya kesabaran itu. Terus begini diuyo-uyo, terus. Apakah karena benar utusan ini adalah orang dekatnya beliau? Kan saya udah bilang, percayalah, gak ada ini omong kosong semua. Ngampus, Ini omong kosong. Bang, gimana omong kosong? Enggak lah, jadi begini, Apa? saya harus menyampaikan, publik harus paham. Saya mau mengutip pernyataan orang bijak. Kita tidak perlu meminum semua air laut untuk mengetahui laut itu asin. Tuh. Ya, kalau kita melihat statement dari PD Perjuangan dengan Pak Jokowi lebih banyak mana statement dari PD Perjuangan dan Pak Jokowi yang patut diragukan. Saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang baik tentang kejujuran. Pak Jokowi ini tidak memiliki kredibilitas yang benar, yang baik untuk berbicara tentang kebenaran. Karena dari riwayat jejak digital beliau menyampaikan banyak pernyataan ternyata tidak benar. Bahkan kalau bisa kita sebut adalah bohong. Mulai dari investor yang ratusan ke IKN, mulai tentang Mas Gibran yang beliau bilang umur baru 2 tahun, nggak mungkin, ternyata jadi juga jadi cawapres. Jadi banyak selain itu statement-statement Pak Jokowi yang terindikasi tidak jujur atau berbohong. Jadi sementara PDI Perjuangan belum satu pun statementnya yang bisa dikategorikan kebohongan. Oke, kau kasih tahu kepada kau. Kau cuma 2, tapi aku bilang banyak. Satu aja. PDI mengatasnamakan Partai Wong Cilik. Dari itu aja udah kebohongan banyak yang dilanggar. Misalnya korupsi batubara. Ya menteri kalian tuh, menteri sosial. Apa itu? Itu udah kebohongan. Katanya Partai Wong Cilik korupsinya. Baru katanya Partai Wong Cilik Hasto terbukti korupsinya. Dari statement itu aja banyak kebohongan yang akhirnya terungkap. Akhirnya framingnya adalah bukan Partai Wong Cilik, Partai Wong Licik. Kau bilang banyak Jokowi, 2 aja kau sebutkan. Aku banyak ini. Mau dari statement itu aja, Partai Wong Cilik aja banyak yang bisa aku bongkar, kebobrokan kalian semua. PDI. Kenapa belum diungkap faktanya? Ada waktunya kalau Ada sudah waktunya. masuk ke ranah hukum. Kalau Pak Jokowi bilang nggak ada kesabarannya, sama PDIP juga ada kesabarannya. Kan begitu aja. Tapi kemudian Mas Reddy melihat bagaimana langkah selanjutnya dari Pak Jokowi yang sejauh ini kan masih diam. Tapi kan kalau dibilang kesabaran setipis tisu begitu. Apa mau ada menggugat? waktunya begitu. Ya kita tunggu saja, bisa aja upaya hukum, langkah hukum, tapi kan tentu akan dikaji semua. Ini kan saya bilang tadi, ya seorang Deddy Sitorus, ya PDIP itu kan juga pinter ya. Dia kan nggak nunjuk juga ini. Ya nggak nyebut Pak Jokowi, semua dikaji. Cuman kan saya bilang ini kan cuman framing, polanya sama. Ya polanya sama. Sepanjang kasus Hasto ini ada nggak yang bisa dibuktikan omongannya? Nggak ada. Nggak ada. Semua hanya mau menyudutkan Pak Jokowi, membangun opini publik ya, seolah-olah bahwa kasus Hasto ini benar. Kriminalisasi. Padahal ini kasus hukum yang dipolitisasi. Udahlah, fokus aja berjuang di pengadilan. Kemarin udah nambah pengacara, fokus aja fight. Saya khawatir jangan-jangan PDIP ini takut ya, semakin terungkap ini di persidangan, jangan-jangan semakin banyak pihak yang terlibat, terungkap, jangan-jangan ada kasus-kasus lain yang mau ditutupi. Ya, jangan-jangan kita lihat aja. Tapi kalau misalnya memang Pak Jokowi ini ingin melakukan langkah hukum, misalnya gugatan hukum, apakah ini artinya dia masih memposisikan dirinya sebagai yang mengontrol kekuasaan begitu? Bukan, Pak Jokowi kan udah nggak mengontrol kekuasaan lagi, nggak presiden lagi. Tapi kan dia, apapun ceritanya dia presiden 2 periode. Artinya walaupun dia tidak memiliki partai seperti PDIP, ya, tapi kan dia masih mempunyai juga sisa-sisa kekuasaan, ya. Jadi bukan barang kosong ini barang. Rakyat masih mencintai dia 80%. Jadi tadi disampaikan katanya rakyat lebih percaya PDIP daripada Pak Jokowi. Itu kan omong kosong lagi kan. Tapi Mas Reddy kemudian bahwa memberikan reaksi Pak Jokowi ini terhadap statement, apakah memang perlu dilakukan reaksi-reaksi itu? Mengingat harusnya udah santai-santai aja kalau memang ini omongan tidak bisa dibuktikan begitu.
Nanti jawabnya, Mas. Kita komrek dulu. Sesaat lagi pemirsa. Oke, langsung guys. Apa kabar Indonesia Pagi melanjutkan perbincangan kami yang panas tadi di segmen sebelumnya, Andi Kumala dan pemirsa. Saya langsung mau ke Mas Reddy melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa sebenarnya kan PDIP juga sudah bilang ini kan belum tentu ke Pak Jokowi. Tapi apakah memang kemudian diperlukan reaksi yang begitu keras, yang begitu mematik emosi bagi Pak Jokowi begitu? Ya itu kan respon yang kedua tadi kan setelah Pak Jokowi keras. Oke. Ya kan setelah Pak Jokowi keras. Tapi saya rasa saya sebagai pendukung, saya rasa itu perlu. Bahkan seharusnya sejak awal. Ya kami banyak pendukung menyatakan itu sebulan lalu ketemu Pak Jokowi kan, Pak, ayo dong, balas begitu. Justru dari pendukungnya? Oh iya, Projo yang membuat geram ini kan begitu. Ya. Saya rasa itu Iyalah. perlu dilakukan Pak Jokowi. Jadi Lawan. seperti saya bilang tadi, emang cobalah kita lihat ya, banyak ketua umum partai, banyak sekjen partai yang terlibat dalam korupsi. Tapi tidak ada partai yang melakukan pembelaan begitu ekstrim kepada ketum ataupun sekjen partainya. Ada apa? Ada apa di balik ini? Kan Tapi kan begitu. posisi sekjen memang sangat vital bagi dalam... Ya kan saya bilang tadi, Justru itu. ketum pun, banyak Justru itu. sekjen. Ada apa? Jangan-jangan memang takut. Atau mungkin ini Atau jangan-jangan betul ada soliditasnya rahasia. tinggi. Ini bukan sekedar Gitu loh. solidaritas, tetapi karena memang tidak ada korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Hasto Baik. maupun Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi kita melawan ini sebuah kriminalisasi yang kita lawan, Kita makanya tanya kita Mas keras. Intinya itu. Tanggapannya melihat bagaimana nih? Mas Umam. Harusnya duduknya tengah gitu. Saya menikmati dari tadi. Saya ini aja, pada satu basis tertentu statement Pak Jokowi itu menjadi sebuah pertanda titik kulminasi kesabaran beliau. Sabar ada batasnya itu artinya apa? Sudah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan serangan balik. Bisa saja itu sebagai sebuah ekspresi titik batas kesabaran, tetapi juga di saat yang sama kalau misal dalam tradisi perang kita mengenal terminologi civis pacem parabellum. Kalau mau damai, bersiaplah untuk berperang. Dan kita ingat, pra-peradilan pertama Pak Hasto kalah, pra-peradilan kedua Pak Hasto kalah, dan kemarin sudah masuk dalam fase dakwaan di peradilan. Artinya, ini kasus akan digarap. Dan most likely, hampir tidak ada satupun kasus yang ditangani oleh KPK, kalau sudah masuk dalam proses dakwaan, kemudian lepas. Kecuali di pra-peradilan. Gini aja, simple sebenarnya untuk membuktikan omongan Deddy Sitorus itu valid atau tidak. Lihat nanti nih. Di sidangnya Hasto, dia akan berjanji. Dia akan membongkar semuanya. Nah, kalau itu memang dia nggak punya file untuk membongkar semuanya, ya berarti omongan Deddy Sitorus itu hanya omongan persis kayak Hasto. Tepesan kosong, omong kosong. Pas banget, 4 hal yang disampaikan oleh Projo tadi guys. 4 hal, framing. Ya, kalau aku bilang, partai penipu. Paling menderita. Partai drama, bahkan kita sebutnya ya partai drama Indonesia, PDI. Kita akan terus kawal guys, soalnya framing yang mereka lakukan udah nggak kena lagi di hati rakyat, udah nggak kena. Kita akan terus kawal guys. Thank you, bye bye.